tapi itu pasti bagimu. Puji Tuhan, selamat sore, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara masih ada di dalam rumah, kita beribadah secara online, tetapi Tuhan ada di rumah setiap Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita bersama-sama, kita mau datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita mau beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Engkau. Sore hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu untuk kami beribadah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami, sehingga kami bisa kembali Tuhan beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan, ini janji kami di hadapan Engkau, bahwa sampai akhir hidup kami selalu mengikut Engkau, mengiring Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pimpin ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang bekerja dan yang mengurapi secara ajaib dan secara dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku kami menyembah. Sampai akhir hidupku kami mengikutimu Tuhan. Kami mau setia, kami selalu setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang bebaskan kami bersyukur. Haleluya. Sampai akhir hidup kami tetap mengikut Engkau, kami tetap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami mau berjanji di hadapan Kau bahwa kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau, setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Bila melalui setiap ucapan bibir hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami tangkap firman-Mu dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, Shalom jemaat Tuhan GBI Bangkalan. Apa kabarnya? Ya, bersama dengan Yesus kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Senang kalau kesempatan hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Doa saya setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan menguatkan kita untuk kita boleh tetap berada di dalam firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, karena hanya itulah yang akan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kesendirian atau kesepian. Ya, bicara soal kesendirian atau kesepian, kita mengenal sebuah budaya yang mengatakan bahwa makan gak makan asal kumpul. Kita senang dengan perkumpulan. Kita senang kalau kita punya banyak teman, punya banyak sahabat, banyak ada orang-orang di sekitar kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa itu tidak menjamin kita terhindar dari yang namanya kesepian. Ya, ternyata kesepian atau kesendirian itu tidak ditentukan dengan banyaknya orang yang ada di sekitar kita. Tidak bergantung dengan keadaan yang ada di luar kita. Ada orang yang berada di tempat yang ramai, tapi dia merasakan kesendirian. Ada orang yang berada di tengah ribuan orang, tapi tetap merasakan kesepian. Ada seorang ibu yang mempunyai suami dengan penuh selera humor yang tinggi. Di rumah itu selalu ada canda tawa dengan anak yang lucu-lucu, ya 5 orang anak Bapak Ibu Saudara. Tapi ibu ini seringkali merasa galau, seringkali merasa sendiri. Terbukti dengan dia sering bernyanyi Bapak Ibu Saudara. Masak sendiri, cuci baju sendiri. Ya, ternyata kesendirian bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Sebuah film Bapak Ibu Saudara dengan judul Gravity, sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan ke luar angkasa. Suatu ketika pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, dan satu orang yang selamat, dia harus terombang-ambing di luar angkasa, di ruang hampa, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolong dia. Dia teriak minta tolong, tidak ada yang mendengarkan. Dia berusaha telepon, nggak ada sinyal Bapak Ibu Saudara. Dia berada di sebuah ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengarkan. Dan bukankah hal itu yang menakutkan Bapak Ibu Saudara bagi semua orang? Yaitu ketika apa? Ketika kita sendirian. Perasaan ditinggalkan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengarkan. Dan itulah kesendirian. Vokalis Linkin Park Bapak Ibu Saudara, sebuah band yang sangat terkenal di tahun 2000-an. Vokalisnya bernama Chester Bennington. Ya, sebuah grup band dari Amerika Serikat. Punya banyak fans di mana-mana, bahkan seluruh dunia. Karena lagu-lagunya memang luar biasa. Sangat hits pada zamannya Bapak Ibu Saudara. Satu kali dengar sebuah berita bahwa vokalis ini mati bunuh diri. Bukan karena dia tidak terkenal lagi. Bukan juga karena dia jatuh miskin. Bukan karena apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam surat yang dia tulis, yang menjadi penyebab dari kematiannya adalah karena dia merasa sendirian. Perasaan kesepian sungguh dapat menghinggapi siapa saja tanpa terkecuali. Saya juga termasuk orang yang tidak luput dengan pengalaman kesepian. Banyak orang menganggap enteng, remeh, dan sepele terhadap rasa kesepian. Dan kesepian yang berlarut-larut sangatlah berbahaya. Studi oleh National Institute of Health
menunjukkan bahwa orang yang kesepian mengalami gangguan tidur yang berakibat hormon stres meningkat. Mereka sulit tidur dan cepat bangun. Mereka juga mengalami peningkatan tekanan darah, rentan terhadap penyakit jantung, mengalami penurunan imunitas tubuh dan peradangan kronis organ dalam. Dan jika tidak diselesaikan Bapak Ibu Saudara, akan membuat keadaan yang semakin parah dalam waktu ke waktu. Bukan hanya itu saja, kesepian yang terus-menerus seringkali menjadi dasar pendorong menuju ke arah depresi, sehingga akan berakhir kepada kehilangan makna hidup dan nilai diri atau identitas seseorang. Sendiri bukan bicara soal keramaian, bukan bicara soal tempat, tapi bicara soal kondisi, sikap hati ketika kita berada dalam sebuah posisi tertentu. Betapa pentingnya untuk kita bisa mengatasi kesepian ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa yang pernah Alkitab catat, yaitu Nabi Elia. Ya, kepada Nabi Elia kita mau belajar sore hari ini. Bagaimana dia bisa mengatasi akan kesepiannya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan film-film superhero, ya, superhero yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, melebihi manusia pada biasanya. Mereka dapat terbang, mereka dapat berlari dengan cepat, mereka dapat mengeluarkan api, mereka dapat membunuh musuh-musuhnya dalam sekejap. Dan superhero itu bukan hanya terdapat di film. Ternyata Alkitab juga mencatat sebuah kisah daripada seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan karena dirinya hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai dia yang sangat luar biasa. Yang mengadakan banyak mujizat, yang mengadakan banyak tanda-tanda ajaib bersama dengan dia. Ya, dia adalah Elia, Bapak Ibu Saudara. Punya kekuatan yang sangat luar biasa, melebihi daripada manusia pada biasanya. Elia dapat membuat api turun dari langit untuk membakar korban persembahan. Elia dapat berdoa kepada Tuhan untuk minta hujan berhenti, dan hujan berhenti. Elia juga minta kepada Tuhan supaya hujan turun, dan turunlah hujan. Elia dapat lari dengan sangat cepat, bahkan mendahului kereta raja. Dia menyembelih ratusan nabi palsu. Dia adalah seseorang yang sangat berani, yang gagah, yang dapat mengalami banyak mujizat yang daripada Tuhan. Ya, satu kali Elia menerima pesan dari Isabel, istri daripada Raja Ahab pada saat itu. Mengatakan di dalam 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia orang yang berani dan mengalami banyak hal yang ajaib dari Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika dia sendiri, dia mengatakan, ambil nyawaku, mati saja aku Tuhan. Apa penyebabnya Elia mau mati, Bapak Ibu Saudara? Apakah karena ancaman dari Tante Isabel?
Bukan. Tetapi inilah penyebabnya. 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ya, ini adalah percakapan antara Tuhan dengan Elia. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, di sana masuklah ia di dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara, ternyata penyebab daripada rasa frustasi, rasa depresi daripada Elia sampai dia ingin mati, ternyata adalah karena dia merasa sendirian. Dia kesepian. Dia merasa seorang diri. Tidak ada orang lagi yang sama seperti dia. Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami oleh Elia. Dia merasa sendiri. Dia merasa, Tuhan, hanya aku Tuhan. Tinggal aku sendirian. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah betul dia sedang sendirian? Ya. Ayat yang ke-18, Tuhan meneguhkan Elia, Tuhan memberitahu kepada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, Tuhan memberikan kebenarannya bahwa ada 7.000 orang dan mengatakan kepada Elia, Elia, kamu tidak sendirian. Ini yang menjadi kekuatan buat Elia, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang merasa sendiri, sekalipun ada teman, ada sahabat, ada orang lain yang peduli akan dia akan tetap merasa sendiri. Karena apa? Karena fokusnya kepada diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, kita seringkali berpikir bahwa masa yang sukar adalah masa di mana sembako menjadi sangat sulit didapat. Harganya mahal. Ya, kita ingin makan susah, kita ingin berusaha, bekerja juga susah. Kita ingin beribadah juga tidak diperbolehkan. Ya, kita sebut itu sebagai masa yang sukar. Tapi yang dimaksud masa yang sukar yang digambarkan oleh Paulus di sini adalah bukan berdasarkan keadaan yang dialami oleh manusia, tapi apa yang ada di dalam hati manusia itu sendirilah itu yang akan menjadikan masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara. Ya, salah satunya adalah mencintai dirinya sendiri. Masa sukar itu adalah orang akan mencintai dirinya sendiri, akan semakin cinta dengan dirinya sendiri. Pergi ke gereja, semua tentang saya. Semua harus tahu siapa saya. Semua orang harus tahu betapa saya ini orang yang baik, keren. Semua orang harus memperhatikan saya. Semua orang harus tahu bahwa saya ini orang yang baik. Dan percayalah, kekacauan akan terjadi, kesukaran akan terjadi. Di saat apa? Di saat manusia mulai berfokus pada dirinya sendiri. Masa sukar bukan untuk ditunggu. Karena apa? Karena kita bisa mendatangkan masa sukar itu ketika kita mulai mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di zaman di mana segala sesuatu adalah tentang diri kita sendiri. Kita mau makan, foto dulu. Ya.
mau olahraga. Lebih banyak fotonya daripada olahraganya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan yang paling menarik adalah saat kita foto bareng, Bapak Ibu Saudara. Pasti ini akan juga menjadi pasti ini juga menjadi pengalaman dari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita foto bareng, cekrek, ada seseorang yang mengatakan, ulang, foto lagi, foto lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia lihat di foto yang sudah jadi itu, bahwa ada sesuatu yang jelek. Kira-kira siapa yang jelek Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia minta ulang? Ya, mungkin dia merasa jelek di foto itu. Padahal yang lain bagus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sendiri. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting adalah dirinya sendiri. Fokusnya pada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa yang Elia alami sama seperti apa yang kita alami. Hari-hari ini kita merasa sendiri, kita merasa tidak dihargai, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada yang melakukan sama seperti kita. Dan anehnya Bapak Ibu Saudara, orang yang berfokus pada diri sendiri, mereka suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Elia saat di dalam keadaan panik dan fokus pada dirinya sendiri, dia mulai lupa dengan Tuhan. Dia mulai lupa dengan tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dia. Dia mulai lupa dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Elia lari ke padang gurun dan meninggalkan bujangnya. Lari pergi sendirian ke padang gurun. Dia berjalan terus dan tidak berhenti. Tapi disinilah Bapak Ibu Saudara kita mengenal Tuhan. Di ayat ini kita melihat bahwa Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang sangat setia. Saat kita melihat Elia di dalam keadaan yang seperti itu, kemanapun Elia pergi, dan bagaimanapun keadaan Elia, dari yang awalnya dia menjadi pengikut Tuhan yang begitu taat, menjadi pengikut Tuhan yang akhirnya dia harus mengalami sebuah kelemahan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai Elia. Dia selalu bersama dengan Elia. Ketika Elia di padang gurun, duduk di bawah pohon ara, malaikat membangunkannya dengan memberikannya sarapan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan roti bakar dan air untuk membuat dia kenyang dan tidak haus lagi. Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam masa-masa kekelaman sekalipun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia memperhatikan kita. Dia mempedulikan kita. Dan Dia mengerti apa yang sedang kita alami. Apa yang dilakukan Elia untuk dia boleh kembali mengalami Tuhan? Elia melakukan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berfokus kepada diri sendiri, orang yang merasa sendirian, dia sangat sulit untuk bisa melihat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kehidupannya dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga itu yang menghalangi seseorang dapat melihat Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi Elia, mengasihi kita umat manusia. Dia datang Bapak Ibu Saudara, dikatakan menunjukkan dirinya kepada Elia. Datang angin besar, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian ada gempa dan api, tapi tidak ada Tuhan di sana. Ini menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Setelah itu ada angin sepoi-sepoi basah. Sesuatu yang tenang. Firman Tuhan disampaikan kepada Elia. Pergi dan kembali kepada jalanmu. Ingat apa yang sudah Tuhan buat. Berjalan bersama Tuhan. Sebelumnya Elia berjalan di dalam
anugerah Tuhan. Kenapa ada orang yang merasa kesepian atau kesendirian, Bapak Ibu Saudara? Karena kita seringkali tidak menyadari kita sedang menuntut penghargaan yang datang dari luar. Ya, kita menuntut untuk kita dihargai, kita menuntut untuk kita diperhatikan, dan kita menuntut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari suami kita, dari istri kita, dari gembala kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menuntut kita dihargai oleh orang-orang yang ada di luar kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah puas kalau kita mencari penghargaan dari manusia. Ada satu pribadi yang sangat menghargai kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Dia menghargai kita sangat mahal dan tidak terbatas oleh apapun juga. Lukas 15 adalah gambaran daripada hati Bapa terhadap sesuatu yang hilang. Di sana diceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Domba yang hilang walaupun hanya satu, Bapak Ibu Saudara, tetap dicari. Dirham yang hilang walaupun hanya satu, tetap dicari. Dan anak yang hilang, Tuhan tetap mencarinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah mengartikan Tuhan. Tuhan itu tulus kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Seringkali kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Kita seringkali menyamakan Tuhan dengan manusia. Mungkin manusia yang seringkali mengecewakan, manusia yang tidak bisa dipercaya, manusia yang kadang hanya berbuat baik ketika kita berbuat baik. Berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita dengan tulus. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Bahkan di saat-saat yang paling kelam di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan kebetulan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus datang ke dunia dengan nama Immanuel. Saya percaya ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Yesus tahu bahwa manusia itu butuh ditemani. Manusia itu mengalami sebuah keadaan di mana mereka mengalami sebuah kesendirian, kesepian. Dan Yesus menjadi jawaban atas semua itu. Dia datang ke dunia dengan nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Allah senantiasa menyertai kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di akhir pelayanan Yesus ketika dia naik ke surga, dia juga mengatakan bahwa Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sebuah janji, sebuah kepastian yang dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa kita tidak pernah sendirian. Sekalipun kita merasakan sendirian, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah sendirian. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, apapun kondisimu hari ini, tetap percaya Tuhan kita setia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Kiranya membawa setiap kami untuk sadar bahwa sesungguhnya hidup kami tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Ada Yesus yang selalu menyertai kami. Ada Yesus yang selalu memberikan kami pertolongan. Ada Yesus yang selalu tersedia
untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin berpegang kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau dan mempercayai kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu. Biarlah hari ini Bapa, mereka yang sakit Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu. Mereka yang di dalam beban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang di dalam kesepian atau kesendirian, Tuhan selalu ada buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami diberkati Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.